Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Wisnu Permadi. 3 perusahaan ya, bukan satu, tetapi di sini kita akan bahas 2. Karena yang satunya sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Di-request oleh orang lain seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas dulu perusahaannya. Yang pertama kodenya DOIT. Nama perusahaannya yaitu PT Delta Dunia Makmur Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian kita ganti kode sahamnya di sini DOIT. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk ini, kalau kita lihat di sini, perusahaan DOIT ini pernah menyentuh ke harga Rp460 per lembar, harga tertingginya selama setahun terakhir, dan harga terendahnya berada di harga Rp230 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama beberapa minggu terakhir ya. Tepatnya dari tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022. Oke, kita langsung saja buka data transaksinya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya DOIT. Kemudian kita ganti tanggalnya 20 bulan 1 2022 sampai tanggal 22 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 20 Januari 2022 sampai tanggal 22 Februari 2022, di periode selama beberapa minggu terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big akumulasi. Jadi di sini mereka sudah akumulasi, kemudian ketika markup mereka akumulasi lagi, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah big akumulasi. Nah, selama masih akumulasi, sebaiknya jangan dulu dijual saham dari perusahaan ini, karena harga sahamnya akan terus naik gitu. Nah, namun ketika sudah ada indikasi distribusi, barulah pada saat itu kita menjual atau melepas kepemilikan kita di perusahaan ini, seperti itu. Bagi yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, kalau masih akumulasi masih layak untuk beli. Namun ketika sudah terjadi distribusi, sebaiknya lepas seperti itu atau menjual saham perusahaan ini. Nah, kita tutup dulu data transaksinya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk ini 99,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 99% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sudah mulai berkurang ya, yaitu sebesar 43,3%. Nah, ini telah dilepas ke publik sahamnya di atas 50% seperti itu.
Dan ini mulai menjadi bahan pertimbangan untuk kalau kita ingin investasi jangka panjang ya. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 34%. Nah, ini juga kategori kepemilikan retail yang begitu besar seperti itu. Nah, kalau retail 34% itu kompak ngeguyur di harga atas ini, maka harga sahamnya bisa jatuh seperti itu. Ya, namun retail itu sangat sulit untuk kompak ya, seperti itu. Jadi, wajar investor besarnya mau melakukan aksi akumulasi seperti itu, kemudian sambil markup harga. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke perusahaan kedua yang di-request oleh Wisnu Permadi juga. Kode sahamnya PSKT. Nama perusahaannya yaitu PT Red Planet Indonesia Tbk. Jadi planet merah Indonesia ya, kalau kita terjemahkan. Oke, di sini kita langsung enter. Nah, ternyata perusahaan ini perusahaan yang baru bangun tidur ya, dari tidur panjangnya di harga gocap. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal kenaikan ini sampai harga perdagangan kemarin di tanggal 22 Februari. Jadi kita ingin lihat dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 22 Februari. Di periode ini investor besarnya ngapain sih seperti itu. Oke, kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kodenya PSKT. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 5/01/2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Red Planet Indonesia Tbk ini, atau Planet Merah Indonesia, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 5 Januari 2022 sampai tanggal 22 Februari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan big distribusi. Jadi ternyata ketika mereka markup di sini, memborong, kemudian menjual lagi, memborong lagi, seperti itu. Di sini kalau kita total secara keseluruhan dari awal sampai dari tanggal 5 sampai tanggal 22 ini, investor besarnya melakukan big distribusi. Nah, kalau mereka melakukan aksi big distribusi, maka sebaiknya di harga atas ini kita harus menjual sebagian dulu. Belum tentu harganya turun, iya memang. Kalau misalkan mereka bisa saja mengubah aksi di sini. Ketika big distribusi, mereka langsung akumulasi kembali, kemudian bergerak masif akumulasi, itu bisa saja terjadi. Namun kalau distribusinya terus berlanjut menjadi masif distribusi, maka itu harga sahamnya akan turun seperti itu. Jadi kita lihat aksi mereka di hari-hari selanjutnya, di perdagangan selanjutnya, seperti itu. Tapi karena di sini big distribusi, maka itu indikasi awal kalau harga sahamnya akan turun, seperti itu. Nah, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Red Planet Indonesia Tbk ini 99,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, namun kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini sangat besar, yaitu 80,2%. Nah, dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini, artinya kepentingan investor besarnya sangat besar di perusahaan ini.
Karena dana mereka masih tertanam di perusahaan ini dalam bentuk saham seperti itu. Kalau mereka mau keluar, mereka harus jualan besar-besaran sampai kepemilikan mereka habis seperti itu. Namun karena di sini masih besar kepemilikan mereka, jadi potensinya masih sangat bagus di perusahaan ini. Meskipun harga sahamnya gocap ya. Ini harga sahamnya sempat gocap gitu, sekarang sudah di harga 100-an. Kalaupun kembali ke gocap tidak ada masalah, yang penting kepemilikan investor besarnya masih sangat besar di perusahaan ini. Makanya harus perhatikan data peta kepemilikannya. Dan kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu 5,4%. Jadi ini porsi kepemilikan investor retail yang sangat kecil, jadi wajar harga sahamnya mereka kerek naik tinggi itu mudah banget gitu. Kemudian mereka turunkan lagi, mereka kerek lagi naik, markup lagi, seperti itu. Itu mudah sekali bagi mereka karena porsi kepemilikan mereka sangat besar. Mereka lah yang menguasai supply, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Wisnu Permadi. Untuk perusahaan Toba itu saya sudah request, jadi silahkan cek di playlist dari channel ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.